Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Sugeng Sabto Surjono. Perkenalkan saya Dainta Sarsmi Wibawa dengan NIM 224968802 TK 54445 dari kelas A akan mempresentasikan mengenai topik diagenesis batuan sedimen silisi klastik untuk kebutuhan mata kuliah petrografi untuk petrogenesa tahun 2024. Adapun outline presentasi pada kali ini meliputi yang pertama pengertian diagenesis, kedua tahapan diagenesis, ketiga, proses diagenesis yang meliputi kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral autigeni. Diagenesis adalah proses perubahan secara keseluruhan, baik fisika, kimia, maupun biologi, yang terjadi sejak sedimen tersebut terendapkan sampai pada saat batuan akan mengalami metamorfisme. Perubahan pada endapan menjadi batuan sedimen atau litifikasi pada kondisi suhu dan tekanan normal. Diagenesis secara umum pada kondisi kedalaman beberapa meter, hingga 4-7 km dan suhu sedikit lebih tinggi dari suhu permukaan hingga 120 derajat sampai 220 derajat Celcius di mana metamorfisme akan dimulai. Proses ini tidak termasuk altrasi atau pelapukan dan metamorfisme. Proses diagenesis fisika dan kimia merupakan kompaksi dan sementasi. Diagenesis umumnya mengarah pada pengurangan porositas dan permeabilitas. Kemudian ada rezim diagenesis. Dapat dilihat bahwa diagram tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu temperatur dan pressure. Untuk mencapai proses diagenesis dibutuhkan suhu dan tekanan pada kondisi tertentu. Untuk suhu bisa dimulai dari di bawah permukaan hingga 220 derajat Celcius. Sedangkan untuk tekanan itu selaras dengan kedalaman dan mengikuti gradien geothermal low atau gradien geothermal yang normal. Karena diagenesis bukanlah meliputi proses metamorfisme. Berikutnya adalah tahapan diagenesis. Di sebelah kiri ada skema tahapan diagenesis berdasarkan Sengupta 1994. Kemudian Box 2001 juga membagi tahapan diagenesis menjadi 3, yaitu eugenesis, mesogenesis, dan telogenesis. Untuk eugenesis adalah seluruh proses yang terjadi pada atau dekat dengan permukaan yang dialami oleh sedimen, di mana proses kimia dari air permukaan dikontrol oleh lingkungan pengendapan. Nah, untuk tahap eugenesis dibagi menjadi dua proses diagenesis. Yang pertama, organic reworking atau bioturbasi yang menghasilkan penghancuran struktur sedimen awal, pembentukan lapisan acak, dan jejak-jejak lainnya. Yang kedua, ada sementasi dan pergantian mineral yang menghasilkan pembentukan pirit pada lingkungan reduksi atau oksidasi besi pada lingkungan oksidasi, pembentukan semen kuarsa, karbonat, dan kehadiran mineral lempung seperti klorit dan kaulinit. Kemudian tahap yang kedua, mesogenesis, yaitu proses diagenesis di mana sedimen telah melewati proses yang dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan menuju tingkat metamorfisme rendah, atau singkatnya saat sedimen mengalami burial. Nah, mesogenesis sendiri terbagi menjadi 5 proses diagenesis, yaitu yang pertama, kompaksi fisika atau kompaksi kimia, yang menghasilkan kemas butiran semakin padat, pembentukan semen kalsit dan kuarsa yang diikuti pengurangan porositas dan pengurangan ketebalan lapisan. Yang kedua, sementasi, yang menghasilkan pembentukan semen kalsit dan kuarsa yang diikuti oleh pengurangan porositas. Yang ketiga, ada disolusi oleh larutan pori yang menghasilkan penghilangan larutan pada semen kuarsa dan karbonat, diikuti pembentukan porositas sekunder karena pelarutan mineral yang tidak stabil. Yang keempat, pergantian mineral yang menghasilkan pergantian sebagian atau seluruhnya butiran kuarsa dan matriks lempung oleh mineral baru. Contohnya K-feldspar menjadi kalsit. Dan yang kelima, pembentukan mineral lempung autigenic yang menghasilkan altrasi suatu jenis mineral lempung ke jenis lainnya, misalnya smectite ke ilit atau klorit dan kaulinit ke ilit. Kemudian yang ketiga, ada tahap telogenetik yang merupakan tahapan atau proses yang terjadi pada batuan yang mengalami pengangkatan ataupun tersingkap ke permukaan dan bereaksi dengan air meteorik dan tidak berhubungan dengan lingkungan pengendapan dari sedimen itu terbentuk, atau pada uplift. Nah, pada tahap telogenesis ini terbagi menjadi 3 proses diagenesis. Yang pertama, disolusi yang menghasilkan pelarutan semen karbonat. Yang kedua, pergantian mineral yang menghasilkan altrasi mineral K-feldspar ke mineral lempung. Yang ketiga, oksidasi yang menghasilkan oksidasi mineral Fe karbon menjadi oksidasi besi, oksidasi pirit ke gipsum, dan pelarutan dari mineral-mineral yang kurang stabil seperti piroksen dan amfibol. Kemudian ada proses diagenesis. Menurut Soule dan Schlager 1979 dalam Takar 1991, proses diagenesis terbagi menjadi 4, yaitu kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral autigeni.
Proses diagenesis yang pertama adalah kompaksi. Kompaksi dihasilkan oleh tekanan beban statis atau overburden selama penguburan endapan dan akan menjadikan berkurangnya volume dan meningkatnya densitas batuan. Kompaksi ini mempunyai dampak yang sangat signifikan pada endapan organik dan lumpur dan lebih sedikit pada pasir, gravel, atau batu gamping terumbu. Pemampatan ini tentunya akan diikuti oleh keluarnya air formasi dan pengurangan porositas batuan. Nah, perbedaan tingkat kompaksi akan ditunjukkan oleh endapan yang mempunyai perbedaan variasi yang kontras, misalnya lumpur dengan pasir kasar atau pasir dengan gambut dan lainnya. Pressure dissolution atau pengendapan karena tekanan akan menjadikan meningkatnya penguncian antar butir atau grain interlocking, di mana ini mempunyai peranan penting pada proses pembatuan. Pada batu gamping, pelarutan karena tekanan biasanya terjadi pada horizon tertentu, bisa berhubungan atau tidak berhubungan terhadap suatu bidang perlapisan. Stylolites adalah contoh pelarutan karena tekanan yang berbentuk permukaan tidak teratur dengan komposisi lebih besar berupa material endapan. Berikut ini adalah ilustrasi kompaksi, di mana butir-butiran yang awalnya renggang atau tidak terkompak, nah kemudian mengalami kompaksi, maka dia menjadi lebih rapat, berkurang porositasnya, dan volumenya pun juga berkurang. Contohnya dapat diamati di thin section bawahnya, yaitu ada mineral mica bending. Mineral tersebut, mica tersebut harusnya lurus atau memiliki arah yang sama, namun mica tersebut terbengkokkan karena adanya kompaksi. Nah, kemudian tentunya kompaksi ini berpengaruh pada kontak antar butirnya. Untuk contohnya di bawah ini ada kontak antar butir yang berupa struktur kontak yang mengindikasikan bahwa sedimen tersebut sudah terkompaksi. Proses diagenesis yang kedua adalah sementasi. Sementasi adalah proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori, meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Tipe semen menurut Wurden and Bruley 2003 meliputi semen kuarsa, semen karbonat, semen mineral lempung, semen feldspar, semen pirit, dan semen anhidrit. Pelarutan umumnya terjadi tanpa tekanan tinggi dan diikuti oleh pengendapan kimiawi atau presipitasi untuk membentuk semen atau mineral autigenik. Nah, mineral autigenik ini meliputi kalsium karbonat atau spari atau kalmikrit, kemudian silika biasanya adalah mikrosilika, dan kemudian clay mineral atau mineral lempung. Sementasi akan mengurangi porositas dan permeabilitas suatu batuan sedimen. Seperti yang ada di kiri, yaitu adalah ilustrasi mengenai keberadaan tipe semen pada suatu batuan menurut Wurden 2003. Semen tersebut bisa berupa semen kuarsa, semen plagiokla, semen albit, dan juga semen kalsit atau dolomit. Nah, seperti yang di bawahnya itu adalah contoh di thin section, di mana terlihat bahwa ada pengisian pori oleh sementasi dari mineral kalsit. Proses diagenesis yang ketiga dan yang keempat adalah pelarutan dan pertumbuhan mineral autigenik. Pelarutan merupakan pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan. Nah, mineral feldspar merupakan mineral yang paling sering terlihat mengalami pelarutan. Kemudian, pembentukan mineral autigenik atau pertumbuhan mineral autigenik merupakan autigenesis yang terjadi antara lain ditunjukkan oleh adanya perubahan feldspar dan gelas vulkanik menjadi mineral lempung, atau dari satu jenis mineral lempung menjadi jenis mineral lempung lainnya. Proses diagenesis pelarutan memiliki mekanisme diagenesis, yaitu terjadi karena adanya mekanisme disolusi dari mineral yang tidak stabil seperti mica, feldspar, litik yang terjadi selama diagenesis. Mekanisme tersebut mempunyai efek diagenesis, yaitu meningkatkan porositas batuan dengan membentuk porositas sekunder berupa dissolution pore. Nah, di gambar sebelah kiri adalah contoh thin section dengan pelarutan pada matriks, sehingga dapat dilihat yang warna biru itu adalah hasil dari pelarutan pada matriks, sehingga matriksnya sudah terlarutkan dan terbentuklah dissolutionnya atau porositasnya seperti itu. Kemudian yang sebelah gambar thin section sebelah kanan adalah contoh porositas interpartikel akibat juga proses mekanisme disolusi dari diagenesis pelarutan tersebut. Yang terakhir adalah pertumbuhan mineral autigenik.
Proses diagenesis pertumbuhan mineral autogenik mempunyai mekanisme diagenesis, yaitu perubahan mineral akibat adanya suatu alterasi dari mineral yang tidak stabil. Pada kasus ini, plagioklas, gelas vulkanik, dan fragmen litik vulkanik membentuk zeolit. Kemudian efek diagenesis dari mekanisme alterasi tersebut adalah pengurangan porositas akibat kenaikan jumlah zeolit yang melingkupi atau pore lining dari fragmen lainnya. Nah, di sebelah kiri adalah gambar atau contoh thin section yang menunjukkan adanya autigenesis dari mineral zeolit. Sekian presentasi dari saya mengenai diagenesis batuan sedimen silisiklastik untuk mata kuliah petrografi untuk Petrogenesa 2024. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.